Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film tawuran yang berjudul Tokyo Revengers. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Dan di masa itu, pemuda ini akan mengalami petualangan yang sangat seru. Mulai dari bergabung dengan geng motor, bahkan sampai ikut tawuran. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi. Takemichi tinggal di sebuah rumah yang kotornya amit-amit. Hari itu Takemichi menonton berita yang menyiarkan tentang perseteruan dua geng yang mengakibatkan kematian seorang gadis dan adiknya. Gadis yang meninggal itu ternyata adalah pacarnya Takemichi waktu SMA yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya yang bernama Tachibana Naoto. Berita itu tentu saja membuat Takemichi sangat terkejut. Tak disangka, takdir gadis yang ia cintai berakhir dengan sangat tragis. Sepulang dari tempat kerjanya, Takemichi yang saat itu berada di stasiun tiba-tiba terdorong jatuh ke bagian rel kereta. Di saat bersamaan, sebuah kereta juga melaju ke arahnya. Takemichi pun berpikir bahwa saat itu ia akan meninggal. Namun Takemichi malah terbangun di masa lalunya, tepatnya 10 tahun yang lalu saat dirinya masih SMA. Saat itu Takemichi memiliki 4 orang sahabat, mereka diantaranya Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Ia berpikir mungkin ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan untuknya agar bisa mengenang kehidupannya sebentar saja. Namun semua itu terasa sangat nyata. Nani kore? Nani kono kuso dase Yankee? Ore konna yachatte kawa. Hari itu mereka berencana untuk menantang siswa kelas 2 di SMA Shibuya. Sesampainya di sana, mereka malah didatangi oleh murid-murid kelas 3 SMA Shibuya. Tak diduga pemimpin dari SMA itu bukanlah Masaru, melainkan anggota dari geng Tokyo Manji, yaitu Kiyomasa. Sedangkan Masaru ternyata hanyalah seorang budak. Setelah itu, Takemichi dan teman-temannya akhirnya diajar habis-habisan dan berakhir menjadi budak. Takemichi akhirnya tersadar, inilah kenyataan yang terjadi pada masa lalunya yang membuatnya berakhir menjadi seorang pecundang di masa depan. Setelah itu Takemichi pun memutuskan untuk pergi menemui Hinata di rumahnya. Setelah sekian lama tak bertemu, Takemichi akhirnya bisa melihat Hinata dalam keadaan sehat walafiat. Hinata melihat Takemichi yang terluka dan langsung mengobati lukanya. Meskipun Takemichi adalah seorang pecundang, namun Hinata mencintainya dengan tulus. Melihat wajah Hinata membuat Takemichi bertekad untuk bisa mengubah masa depan demi Hinata. Setelah itu Takemichi merenung di sebuah taman. Di taman itu terlihat ada seorang anak yang sedang dibully oleh beberapa preman. Takemichi berniat membantu anak itu, namun ia malah memalukan dirinya sendiri. Ternyata anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Takemichi memberitahu bahwa 10 tahun kemudian Hinata dan Naoto akan meninggal akibat sebuah insiden. Oleh sebab itu, Takemichi meminta Naoto untuk mengingat hal itu dan melakukan apapun demi melindungi kakaknya. Setelah itu, Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Seketika saat itu juga, Takemichi kembali ke masa depan. Di sana dokter mengatakan padanya bahwa ia terjatuh di rel kereta api dan diselamatkan oleh seseorang yang ternyata penyelamat itu adalah Naoto. Tak diduga apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu ternyata mengubah masa depan Naoto. Di mana karena perkataan Takemichi kepadanya, Naoto berusaha menjadi polisi di masa depan demi bisa melindungi kakaknya. Namun sayangnya masa depan Hinata masih tetap sama. Naoto ternyata gagal melindungi kakaknya. Takemichi pun dibawa ke rumah Naoto dan di sana Naoto menunjukkan beberapa kejadian yang menyebabkan kematian pada kakaknya. Naoto berkata kematian kakaknya disebabkan karena perseteruan antara geng Tokyo Manji. Untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta di masa lalu. Meskipun awalnya Takemichi takut mengubah masa lalu, namun demi nyawa Hinata, ia pun akhirnya memberanikan diri.
Naoto dan Takemichi kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu. Setelah berjabat tangan, Takemichi pun terbangun di masa lalunya. Dan apesnya, saat ia kembali, ia ternyata telah berada di arena pertarungan untuk melawan seseorang karena perintah dari Kiyomasa. Dan dengan satu pukulan saja, Takemichi pun langsung kalah. 大丈夫か竹道。本当にここに来ちゃったわけね。当たり前だろ。 Setelah itu, Kiyomasa memilih Takuya untuk berduel selanjutnya. Di tengah kehebohan itu, Akun berjalan ke arah Kiyomasa sambil merogoh kantongnya. Takemichi pun teringat kalau di masa lalu, Akun dimasukkan ke dalam penjara karena menusuk Kiyomasa. Sehingga dengan cepat, Takemichi pun langsung menghentikannya. Kemudian Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang Kiyomasa. Hal itu dia lakukan sebagai salah satu langkah berani untuk mengubah masa depannya. Ia berkata, jika ia berhasil mengalahkannya, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan Sano Manjiro ataupun Kisaki Teta. Kiyomasa yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah karena keberanian Takemichi menantangnya membuat harga dirinya dijatuhkan. Meskipun kalah jauh, Takemichi tetap tidak menyerah dan terus berusaha bangkit sampai kemudian dua orang tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan itu. Oi, Kiyomasa. あれは副総長のドラケン。総長のマイキー。 Tak diduga kedua orang itu ternyata merupakan petinggi di geng Tokoyomanji, yaitu Sano Manjiro atau Meki, sang ketua geng Tokoyomanji, dan wakilnya yaitu Draken. Tak disangka keduanya datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokoyomanji. Selain itu, Meki ternyata tertarik dengan Takemichi dan menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya. お前今日から俺の立ちな。 Sebagai hukuman, Meki pun langsung menggunakan tendangan nuklirnya ke Kiyomasa. Dan setelah kejadian itu, Takemichi dan teman-temannya akhirnya dibebaskan dari status budak. Setelah itu, Takemichi bertemu dengan Hinata untuk melihat kembang api bersama-sama. Di momen yang romantis itu, Takemichi ingin memegang tangan Hinata dengan erat. Namun yang ia pegang ternyata malah tangan Naoto. Hal itu pun otomatis membuatnya kembali ke masa depan. Ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena telah merusak momen romantisnya. Setelah itu, Naoto pun mengungkapkan beberapa hal tentang fenomena yang dialami oleh Takemichi. Diungkapkan bahwa saat pergi ke masa lalu, tubuh Takemichi akan mati suri di masa depan. Itu artinya jika di masa lalu ia menghabiskan waktu selama 3 hari, maka di masa depan tubuhnya juga akan mati suri selama 3 hari. Setelah itu, Naoto bertanya tentang perkembangan misi mereka. Takemichi berkata kalau ia baru hanya bertemu dengan Meki. Mendengar itu, Naoto pun menyarankan agar Takemichi membunuh Meki. Dengan begitu, pertemuannya dengan Kisaki Teta tidak akan pernah terjadi dan Hinata tidak akan pernah meninggal. Keesokan harinya, saat kembali ke masa lalu, Takemichi melihat Meki dan Draken yang tiba-tiba datang ke sekolahnya. Dengan santai, mereka pun mengejar beberapa murid preman yang menghalangi mereka masuk. Meki dan Draken membawa Takemichi keluar dari sekolah. Namun tiba-tiba Hinata menghampiri mereka dan langsung menampar Meki. Hinata berpikir kalau Meki dan Draken adalah orang yang selama ini sering mengajar dan membuli Takemichi. Draken yang melihat pemimpinnya ditampar lantas menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata gemetar ketakutan, Takemichi pun meminta Draken untuk melepaskannya. Takemichi pun berkata kalau ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya. Meki yang mendengar hal itu terlihat sangat kesal dan hendak mengejar Takemichi. Namun ternyata itu hanyalah prank, karena ia juga bukanlah seseorang yang bisa menyakiti wanita. Karena hal itu, Hinata pun meminta maaf atas tindakannya dan segera kembali ke kelasnya. Setelah itu, Meki, Draken, dan Takemichi pergi bersepeda bersama. Saat itu Meki mengungkapkan alasan mengapa ia tertarik kepada Takemichi. Alasannya adalah kepribadian Takemichi yang tidak takut pada apapun, sangat mirip dengan almarhum kakaknya. Draken juga menambahkan bahwa orang kuat sangatlah banyak, tapi orang yang rela menghadapi siapapun demi orang yang ia cintai sangatlah langka. Meki pun mengungkapkan tujuannya sekarang, di mana ia ingin membuat era berandalan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Setelah mendengar apa yang Meki katakan, Takemichi yakin kalau Meki tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Pada malam harinya, geng Tokoyomanji mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Draken mengusir Kiyomasa dan resmi mengeluarkannya dari geng Tokoyomanji.
Setelah itu, Mikey mengumumkan masalah yang dihadapi oleh salah satu anggota geng Tokyo Manji yang bernama Pachin. Dia bermasalah dengan pemimpin geng Mobius yang bernama Osanai. Akibat kejadian itu, seorang wanita kini terbaring koma di rumah sakit. Dan Mikey pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan tawuran melawan geng Mobius. Di masa depan, Takemichi melihat kalau ternyata Akun sekarang telah menjadi anggota dari geng Tokyo Manji. Rupanya karena di masa lalu, Takemichi mencegah Akun menusuk Kiyomasa, kini masa depannya pun telah berubah. Oleh sebab itulah, Takemichi dan Naoto berniat menemuinya untuk mencari informasi tentang Meiki ataupun Kisaki Teta. Sesamanya di sana, Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun. Terlihat bahwa penampilan Akun yang sekarang sangat berbeda dengan penampilannya yang dulu. Setelah itu, Akun mengajak Takemichi untuk bernostalgia di atap gedung. Setelah banyak menceritakan masa lalu, Akun tiba-tiba mengaku bahwa dia adalah orang yang saat itu mendorong Takemichi ke rel kereta. Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan bisa pergi ke masa lalu. Akun mengaku kalau sekarang ia adalah budak dari Kisaki Teta. Selama ini Akun dipaksa untuk melakukan semua perintah dari Kisaki. Akun juga menambahkan, semenjak kematian Draken, Mikey diketahui telah banyak berubah. Setelah mengatakan semua itu kepada Takemichi, Akun pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sana. Sebelum melompat, Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Melihat sahabatnya bunuh diri di hadapannya, Takemichi merasa sangat terpukul. Kini tekad Takemichi semakin kuat, di mana sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan, melainkan juga semua teman-temannya. Keesokan harinya, Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian dari Draken. Draken diketahui tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat tawuran antara geng Tokyo Manji melawan geng Mobius. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalu dan menghentikan tawuran tersebut. Keesokan harinya, Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken dan Mikey. Saat itu Draken dan Mikey terlihat mendatangi sebuah rumah sakit. Ternyata mereka menjenguk gadis yang saat itu koma akibat diajar oleh geng Mobius. Namun orang tua dari gadis itu malah menyalahkan Draken dan Mikey karena keadaan putrinya. Mikey awalnya tidak terima disalahkan seperti itu. Namun Draken menghentikannya dan memaksanya untuk membungkuk dan menghormati orang tua dari gadis tersebut. Setelah itu Takemichi mengikuti Mikey dan Draken sampai ke sebuah tempat. Di sana tidak hanya ada mereka, namun ada anggota geng Tokyo Manji yang lain. Di sana Takemichi nekat meminta mereka untuk membatalkan tawuran. Tentu saja Pachin sangat marah mendengar itu. Bahkan Mikey menegaskan bahwa mereka akan tetap tawuran karena geng Mobius sudah sampai di sana. Geng Mobius yang diketuai oleh Osanai datang mengunjungi Mikey dan yang lainnya. Karena ingin membalaskan dendam sahabatnya, Pachin pun maju dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Namun sebagai pemimpin Mobius, Pachin tentu saja bukanlah lawan yang pantas untuk Osanai. Terbukti saat itu, Osanai mampu mengalahkan Pachin dengan sangat mudah. Melihat Pachin yang sudah tidak sanggup untuk berdiri, Mikey pun maju dan langsung menggunakan tendangan nuklir. Mikey mengalahkan pemimpin Mobius di hadapan para anggotanya. Namun Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah botol untuk menyerang Mikey. Beruntung saat itu Draken berhasil menghentikan Osanai di saat yang tepat. Pada malam harinya, Takemichi dan Hinata sedang menikmati waktu menghadiri festival. Di tengah kebahagiaan itu, Takemichi melihat beberapa anggota Mobius yang tampak mencurigakan. Oleh sebab itulah, Takemichi pun terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti anggota Mobius. Sesuai dengan informasi dari Naoto, hari ini Draken dikabarkan mati akibat ditusuk oleh anggota Mobius. Kebetulan di sana, Takemichi melihat Kiyomasa yang mendapatkan sebuah pisau dari anggota Mobius. Dan benar saja, Kiyomasa berencana akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Draken. Tak diduga Takemichi yang menguping ketahuan oleh mereka dan langsung diajar habis-habisan. Setelah itu, Kiyomasa memerintahkan anak buahnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban agar ia tidak mengacaukan rencananya.
Beruntung saat itu Hinata datang dan langsung menyelamatkan Takemichi. Setelah diselamatkan, Takemichi langsung pergi untuk mencari keberadaan Draken. Sementara itu Draken didatangi oleh geng Mobius dan dikeroyok oleh begitu banyak orang. Saat itu Draken sudah terluka cukup parah, namun Draken bisa bernapas lega begitu mendengar suara motor Mikey yang bergerak ke arah mereka. Mikey juga membawa semua anggota geng Tokyo Manji untuk melawan geng Mobius. Dengan kedatangan geng Tokyo Manji, tawuran pun akhirnya benar-benar terjadi. Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken. Namun Takemichi terlambat karena Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Dia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken. Dengan sekuat tenaga, Takemichi pun menggendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya mereka lagi-lagi dihentikan oleh Kiyomasa. Kali ini Takemichi mendapatkan kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya selama ini. Meskipun pada awalnya Kiyomasa optimis akan menang melawan Takemichi, namun berkat mental Takemichi yang tidak kenal menyerah, akhirnya ia berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Dan di sisi lain, geng Tokyo Manji berhasil memenangkan tawuran. Setelah itu, geng Tokyo Manji berkumpul di rumah sakit menunggu kabar dari Draken. Di saat semuanya menunggu dengan cemas, Mikey malah berjalan dengan santai membagikan makanan untuk semuanya. Mikey berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jadi Mikey yakin Draken tidak akan meninggal semudah itu. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan kalau Draken berhasil diselamatkan. Di saat itulah Mikey menjauh dari semua orang dan menangis meluapkan semua perasaannya. Dan film ini diakhiri dengan diperlihatkan Takemichi kembali ke masa depan dan langsung pergi ke rumah Hinata. Tak disangka, ternyata semua perjuangan Takemichi telah berhasil dan akhirnya di masa depan, Hinata pun terselamatkan. 君はいつも急に来るね。